Pasca gempa, pemerintah Kabupaten Cianjur mengebut pembangunan lokasi relokasi untuk hunian tetap bagi warga terdampak. Rumah contoh dibangun bagi warga yang rumahnya hendak direnovasi. Kita langsung bergabung dengan reporter Cecilia Sinabariba dari Cianjur untuk informasi selengkapnya. Cecilia, sudah sejauh apa program rehabilitasi dan rekonstruksi di Cianjur hingga saat ini? Ya, Eva, untuk saat ini proses relokasi dan juga rehabilitasi terus dikejar oleh pemerintah Kabupaten Cianjur. Awal pekan kemarin sudah dilakukan dengan pembukaan lahan di 3 titik lokasi relokasi yang tersebar di 3 kecamatan dengan luas total lahan relokasi 16,5 hektar. Tersebar di 3 kecamatan, Kecamatan Pacet, Kecamatan Mande, dan juga di Kecamatan Cilaku. Salah satunya saat ini kami berada di salah satu lokasi relokasi di Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku. Luas lahan relokasi yang disiapkan di lokasi ini 2,5 hektar dan proses pembukaan lahan sehingga perataan tanah telah dilakukan sejak hari Rabu kemarin. Bahkan saat ini sudah ada 5 alat berat yang terus dikerahkan melakukan pemerataan tanah. Dan bahkan saat ini yang tengah dilakukan oleh pihak dari Kementerian PUPR adalah pembangunan rumah tahan gempa dengan mengusung konsep RISA, rumah instan sederhana dan juga sehat. Ini saat ini tengah dilakukan pembangunan rumah tipe 36, kemudian tidak menggunakan semen, tidak menggunakan bata. Konsep yang digunakan adalah konsep knockdown, artinya rumah yang ringan dan bisa dirakit hanya dengan menggunakan beton, kemudian digabungkan dengan baut dan juga ada rangka besi ringan atau rangka baja ringan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah ini. Nah, nantinya rumah tipe 36 ini nilainya itu 50 juta akan dikhususkan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat ataupun masyarakat yang akan direlokasi ke tempat-tempat ini. Pihak pemerintah Kabupaten Cianjur sebenarnya menyediakan beberapa opsi kepada masyarakat yang rumahnya rusak berat. Yang pertama akan memberikan uang tunai 50 juta rupiah, namun masyarakat harus merenovasi, merehabilitasi rumah mereka dengan konsep rumah RISA seperti ini. Atau masyarakat akan direlokasi ke 3 titik yang tersebar di 3 kecamatan tersebut dan nanti akan diberikan rumah dengan tipe 36 seperti ini. Masyarakat yang akan diprioritaskan untuk dipindahkan ke lokasi relokasi ini masih dalam proses penilaian dari BMKG, namun kemarin Herman Suherman, Bupati dari Cianjur, mengungkapkan daerah atau warga dari Desa Sarampat, Desa Cijedil, dan juga Desa Mangunkerta akan menjadi warga yang diprioritaskan untuk direlokasi ke titik-titik yang sudah disiapkan karena mereka adalah warga yang paling terdampak dan rumahnya hancur total, dan jika membangun kembali rumah di situ dinilai cukup berbahaya jika terjadi gempa atau jika terjadi longsoran. Jika melihat data sejauh ini, rumah yang tervalidasi rusak oleh pihak BNPB ada 24.107 rumah, 5.631-nya rusak berat, 7.372-nya rusak sedang, dan rusak ringan 11.000 lebih. Untuk rusak berat 50 juta, rusak sedang 25 juta, dan rusak ringan 10 juta rupiah. Selama proses rehabilitasi rumah mereka ini, ataupun selama proses pembangunan di lokasi relokasi ini selesai, pihak dari pemerintah Kabupaten Cianjur akan menyediakan tenda-tenda bagi masyarakat untuk menjadi tempat tinggal sementara. Eva. Iya, lalu bagaimana dengan rencana untuk pembelajaran dan sekolah bagi siswa, Sisil? Iya, Eva, tadi kami sempat berbincang langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Akib Ibrahim. Saat ini pihak dari Dinas Pendidikan Cianjur masih dalam tahap pendataan dan juga persiapan untuk nanti dimulai lagi proses pembelajaran belajar mengajar bagi siswa-siswi baik dari tingkat PAUD sampai tingkat SMA. Data sampai saat ini 520 sekolah dari tingkat PAUD sampai tingkat SMA mengalami kerusakan, baik rusak ringan sampai dengan rusak berat. Pendataan telah dilakukan dan dari hasil pendataan tersebut juga ditemukan 10 guru meninggal dunia, 43 siswa juga turut meninggal dunia akibat dari bencana ini. Untuk selanjutnya pihak dari Dinas Pendidikan menyiapkan 4 tahapan sehingga nanti siap untuk memulai proses pembelajaran mulai dari pemulihan, pendataan, persiapan hingga nanti siap untuk dilakukannya proses belajar mengajar. Untuk saat ini masih dalam tahap persiapan, Eva dan juga pemirsa, mulai dari menyiapkan tenda-tenda darurat di sekolah-sekolah yang masih memungkinkan proses pembelajaran dilakukan sampai dengan menyiapkan materi untuk ujian akhir sekolah. Bulan Desember ini Eva sudah memasuki untuk ujian akhir sekolah. Nanti pihak dari Dinas Pendidikan sudah menjadwalkan ujian akhir sekolah bagi anak-anak mundur yang sebelumnya tanggal 5 Desember menjadi 19 Desember. Namun
ini kembali lagi ke pihak sekolah. Jika ternyata pihak sekolah belum siap untuk melaksanakan ujian akhir sekolah, maka pihak Dinas Pendidikan mengizinkan ujian akhir sekolah tidak dilakukan. Namun jika sekolah siap untuk melaksanakan ujian akhir sekolah, maka UAS akan digelar 19 Desember 2022. Proses persiapannya sudah dimulai dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 17 Desember dan nanti akan diawali dengan proses trauma healing terlebih dahulu kepada anak-anak. Kemudian mereka akan kembali mengikuti proses pembelajaran dan juga ujian akhir sekolah. Demikian Eva. Baik. Terima kasih Cecilia Sidabariba untuk informasi Anda langsung dari Cianjur, Jawa Barat.